Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada puasa yang ketujuh ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bertatap muka. Bagaimana puasa Anda semuanya? Diberikan kelancaran kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kelancaran sampai akhir bulan Ramadan tahun ini dan kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan-Ramadan yang selanjutnya. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas fadilah bulan suci Ramadan, fadilah puasa, fadilah bagaimana tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang lain yang ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya, karena fenomena-fenomena yang ada saat ini kita melihat di TV banyak sekali perilaku anak muda kita dan bahkan anak di bawah umur itu yang tidak terpuji. Seperti kemarin ada di Trenggalek itu ada pelemparan batu teman-teman GP Ansor Tulungagung sampai kacanya pecah dan lain sebagainya. Kemudian pelemparan batu bus sampai busnya terperosok dan menyebabkan korban jiwa. Kemudian di wilayah Jawa Tengah banyak kelitih, dan iranya alhamdulillah saya mendapatkan rezeki itu. Jadi sebelum puasa saya dan teman-teman grup sholawat itu mengantarkan ataupun bahasanya mendampingi Gus Azmi, Cak Fandi di wilayah Kandangan Pare. Dan alhamdulillah kita punya rezeki, kita bawa 3 mobil. Yang pertama ada mobil saya Kijang, kemudian Avanza putih, dan yang ketiga adalah Innova Reborn. Dan alhamdulillah di wilayah pelosok Klaten itu kita mendapatkan rezeki ketika kita nyalip. Kemudian ada anak pemuda lah, saya doakan ini mendapat hidayah. Jadi melempar kaca mobil depan Innova kami dan alhamdulillah retak. Dan ini tidak murah kawan, ini mahal. Ya alhamdulillah, kalau sampai pecah kemudian kita hilang kendali, lah ini tanggung jawab siapa? Nah ini yang meresahkan dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun kadang orang anak muda seperti itu lah nyalip kok nggak di tengah loh. Yang penting kita nggak nabrak sampean kan selesai. Mungkin kita karena tergesa-gesa atau bagaimana. Dan mudah-mudahan ini memang bukan disengaja. Fenomena lempar kaca mobil ini perlu menjadi perhatian kita. Nah ini masalahnya apa? Nah kita akan membahas di sini. Jadi mudah-mudahan kejadian ini tidak menimpa Anda semuanya dan di wilayah kita tidak ada hal yang seperti ini. Saya mohon ketika ini ada kemudian pelakunya tertangkap langsung laporkan polisi karena ini sangat merugikan. Kalau harta benda saja kemarin ya hampir 4-5 juta kita mengganti kaca Innova depan itu. Kalau berkaitan dengan materi kita bisa lah kita pakai apa, kita pinjam orang lain atau apa. Tapi kalau sampai hilang kendali kemudian menyebabkan korban jiwa, nabrak orang lain, siapa yang tanggung jawab? Jadi anak muda yang saat ini itu pikirkan sampai ke sana. Jangan kamu memikirkan nafsu kamu sendiri saja. Kalau kamu beralasan, oh banyak orang yang ugal-ugalan, tidak semua orang ugal-ugalan di jalan raya itu. Ada orang yang tergesa-gesa, ada orang yang memang dikejar target. Caranya jangan seperti itu. Oke, ini kita akan membahas Al-Babul Hadir wa Thalathuna fi Fadilati Tarbiyatil Aulad. Ini tugas kita bersama sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tetangga, teman-teman kita dan diri kita sendiri. Bagaimana fadilah untuk mendidik anak. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu yu'aqqu anhu yaumas sabi. Kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan, diakikoi di hari ke-7 wa yusamma, diberikan nama yang baik agar doa kita agar anak kita menjadi orang yang baik dikabulkan. Asmo kinaryo jopo, kinaryo doa.
Wa yumatu anhul adza, kemudian kita menghilangkan hal yang menyakiti anak-anak kita. Fa idza balagha sittasinina, ketika umur 6 tahun utibah, mulai diajarkan adab. Nah, ini yang penting. Dari kisah yang saya ceritakan di depan tadi, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana mengajarkan adab kepada anak kita. Oh, kalau di jalan seperti ini, kalau mau belok seperti ini. Ini adab-adab yang sederhana, tapi tidak merugikan orang lain. Karena apa? Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka minimal kita jangan sekali-kali merugikan orang lain. Lek ra iso dadi wong sing manfaat, aja ngrugekne wong liya, meneng wae. Begitu prinsipnya. Faida balaghatis asinina, ketika sampai 9 tahun uzila firashuhu, pisahkan dengan tempat tidurnya orang tuanya. Nah, biar mandiri. Faida balagha thalatha asyrah, ketika umur 13 tahun. Faida balagha thalatha asyrata sanatan, 13 tahun duriba ala sholat, tidak gelem sholat dipukul sesuai aturan. Jus pukul sak karepe dhewe. Fa idza balagha sita asyra, ketika umur 16 tahun, sita asyrata sana zawajahu, tugas orang tua adalah menikahkan. Kalau di Indonesia tidak 16, sekarang aturannya adalah 19. Siapa yang bertanggung jawab? Abuhu, bapaknya, walinya. Tsumma akhadha biyadihi, istilahnya kemudian setelah dinikahkan wong tuane wi nyekel anake, wa qala qad adabtuka, wahai anakku aku sudah mengajarkan adab kebaikan kepada kamu, wa alamtuka, dan memberikan pelajaran kepada kamu, wa angkahtuka, dan menikahkan kepada kamu, dan aku berdoa a'udzubillahi min fitnatika, saya meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan kamu dapatkan. Mudah-mudahan kamu dihilangkan dari fitnah-fitnah itu fid dunya, di dunia, wa adzabika, dan saya memintakan perlindungan kepada Allah atas siksa Allah fil akhirah, di akhirah. Kadzalika kada fil ihya, itu seperti diriwayatkan dalam kitab Ihya. Jadi yang pertama mengakikoi, memberikan nama, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Ketika umur 6 tahun diajarkan adab, ketika umur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya, ketika umur 13 tahun diminta melakukan sholat, kalau tidak mau maka dipukul sesuai aturan agama. Kalau umur 16, kalau di Indonesia 19, maka nikahkanlah dan berdoalah seperti itu. Kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai generasi penerus bangsa sadar bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu, saya kira peristiwa-peristiwa yang saat ini meresahkan masyarakat, lempar batu, kemudian hal yang tidak berguna, memberhentikan mobil yang berjalan cepat di depannya suruh berhenti, itu tidak ada. Karena apa? Karena manusia beradab tidak mungkin melakukan hal-hal yang biadab. Ini pesan saya kepada teman-teman yang saat ini masih belum sadar untuk melakukan hal-hal yang negatif. Segera bertobatlah, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling mengingatkan, bukan berarti saya lebih baik, tapi bagaimana kalau kita tidak mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka minimal kita jangan merugikan orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, karena sebaik-baiknya kamu adalah kamu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, karena ini masih banyak beberapa hadis kaitannya dengan tarbiyatul aulad. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.